Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk belajar ya. Dan Ibu juga berharap kalian selalu dalam lindungannya, diberikan kesehatan, sehingga bisa mengikuti proses belajar mengajar daring dengan baik di rumah. Meskipun kita sudah sangat berharap mudah-mudahan coronavirus atau COVID-19 pandemik di sini cepat berlalu, sehingga kita bisa mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum Ibu mulai video pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Ibu Widya Stuti. Kalian bisa memanggil Ibu dengan panggilan Bu Widya, dan Ibu adalah pengajar bahasa Indonesia di kelas 10, khususnya di 10 BDB dan 10 AKL. Dan sebelumnya Ibu sudah mengirimkan kalian materi terkait apa yang akan Ibu bahas pada kesempatan hari ini, yaitu mengenai materi teks laporan hasil observasi. Kalian sudah membacanya ya? Alhamdulillah kalau sudah dibaca, setidaknya kalian sudah ada gambaran atau wawasan mengenai apa yang akan Ibu bahas. Baik, untuk teks laporan hasil observasi, ada kompetensi dasar yang harus kalian capai di sini. Kompetensi dasar pengetahuan, ada juga kompetensi keterampilan. Untuk kompetensi dasar pengetahuan 3.1, memahami struktur dan kaidah teks laporan hasil observasi baik melalui lisan maupun tulisan. Dan untuk 4.1, kompetensi keterampilan, menginterpretasi makna teks hasil observasi baik secara lisan maupun tulisan. Setelah kalian tahu mengenai kompetensi dasar yang harus kalian capai, kita berlanjut kepada poin berikutnya. Ya, ada pengertian teks LHO, ada tujuan dan fungsi dari teks LHO, ada struktur teks laporan observasi, ada juga ciri-ciri teks laporan observasi, kaidah teks, dan makna kata, istilah ungkapan dalam teks laporan hasil observasi. Baik, poin kedua, yaitu pengertian teks laporan hasil observasi. Apa sih yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Bagi kalian yang sudah membaca materi yang Ibu berikan, pasti tidak ada kendala untuk memahaminya ya. Sudah paham sebelumnya. Ya, baik. Yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan, observasi. Teks laporan observasi juga disebut sebagai teks klasifikasi karena memuat klasifikasi atau penggolongan mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Kalau Ibu menggunakan kalimat yang lebih sederhana, bisa juga diartikan sebagai sebuah teks yang berisi informasi berita ataupun laporan yang up to date, yang terkini, terbaru, mengenai suatu objek yang sudah dilakukan pengamatan sebelumnya. Ya. Baik, setelah ada pengertian, kita berlanjut kepada fungsi dan tujuan. Tujuan terlebih dahulu ya. Untuk tujuan dari teks ini adalah mengatasi suatu persoalan. Ya. Jadi, karena ada suatu persoalan, makanya dilakukan observasi. Setelah itu, tujuannya yaitu untuk mengatasi suatu persoalan tersebut, ya. Terus menemukan teknik atau cara terbaru. Diharapkan juga bisa menemukan teknik atau cara terbaru setelah melakukan pengamatan. Mengambil keputusan yang lebih efektif, melakukan pengawasan dan perbaikan. Mengetahui perkembangan suatu permasalahan juga tujuan dari teks ini. Ketika dilakukan observasi, maka kita bisa mengetahui perkembangan dari suatu permasalahan tentunya. Dan fungsi dari teks ini yaitu pertama, melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Jadi si penulis di sini memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kegiatan pengamatan yang sudah dia lakukan di sini. Bentuk tanggung jawabnya dalam bentuk menghasilkan teks laporan hasil observasi yang sudah dia amati. Dan menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan, dan juga sebagai sarana atau wadah untuk pendokumentasian. Karena di sini adalah pengamatan suatu objek ya, tentunya bisa jadi tempat atau sarana untuk pendokumentasian. Dan juga sebagai sumber informasi terpercaya, kembali lagi kepada
pengertiannya, yaitu teks yang berisi informasi yang terpercaya tentunya. Oke, kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Ada struktur teks laporan observasi. Untuk struktur teks laporan hasil observasi, Ibu akan menjelaskan dua versi di sini. Versi pertama yang menggunakan 3 bagian, yaitu definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Definisi umum di sini merupakan penjelasan kepada pembaca mengenai konsep dan definisi umum terkait objek observasi, sehingga pembaca paham terkait apa yang akan dibahas pada teks tersebut. Atau bisa disebut sebagai paragraf pembuka mengenai objek yang nanti akan dibahas lebih mendetail lagi di paragraf berikutnya, yaitu paragraf deskripsi bagian. Jadi ini seolah-olah menghantarkan objek secara umum, ya, yang nantinya akan dibahas lebih mendetail lagi di paragraf berikutnya, ya. Untuk deskripsi bagian ini disajikan penjelasan lebih detail mengenai objek observasi. Nah, di sini nanti objek observasinya akan dijelaskan lebih mendetail atau lebih rinci dan lebih jelas, ya. Untuk contohnya misalnya menggunakan tema minuman kemasan. Penulis dapat mencantumkan jenis-jenis minuman kemasan yang beredar di Indonesia, kandungan dari masing-masing minuman, serta pengetahuan tentang manfaat dari bahaya dari zat-zat tersebut, ya. Bisa juga misalnya mengangkat tema tentang wayang, nanti dijelaskan jenis-jenis wayang dalam teks laporan hasil observasi tersebut, ya. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Dalam deskripsi manfaat, penulis di sini diberi ruang untuk menjelaskan manfaat dari objek observasi ataupun hasil observasi yang dilakukan bagi pembaca. Ya, jadi memberikan ruang untuk si penulis memberikan informasi atau menjelaskan manfaat dari objek observasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Sebagai contoh, misalnya tetap dengan tema minuman kemasan, pembaca dapat mengambil manfaat di situ, ya, berupa pengetahuan terkait minuman kemasan, untuk kemudian mereka bisa menentukan baik enggak dikonsumsi, bermanfaat enggak untuk kesehatan, atau sebaliknya berbahaya atau tidak, ya, seperti itu. Sedangkan untuk versi yang menggunakan 4 bagian di sini ada 4, ya. Bagian pertama, definisi umum. Bagian kedua, deskripsi bagian. Terus ketiga, deskripsi manfaat. Dan yang terakhir, ada kesimpulan, ya. Ditambah kesimpulan untuk versi yang menggunakan 4 struktur atau 4 bagian. Definisi umum ini sama juga menghantarkan objek secara umum. Deskripsi bagian menjelaskan objek secara detail atau rinci. Deskripsi manfaat menjelaskan manfaat terkait objek observasi yang sudah dilakukan pengamatan. Dan ada kesimpulan. Kesimpulan di sini sebagai rangkuman umum dari hal yang dilaporkan atau rangkuman dari keseluruhan teks laporan hasil observasi, ya. Kalian bisa menggunakan salah satunya menggunakan 3 bagian tidak apa-apa, ataupun 4 dengan kesimpulan juga bisa, ya. Tolong ini diperhatikan karena ini akan menjadi pedoman untuk kalian, ya, untuk menghasilkan ataupun mengidentifikasi sebuah teks laporan hasil observasi. Baik, setelah itu kita berlanjut kepada ciri-cirinya. Untuk ciri-ciri teks laporan hasil observasi, ciri-cirinya menggunakan frase kata benda diikuti dengan genre dan deskripsi. Karena ini juga menggambarkan suatu objek, ya. Terus menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri, atas, disebut, dan lain-lain. Karena di sini juga tujuannya ya mau memberikan informasi, ya. Jadi menggunakan verba relasional, menggunakan verba aktif alam untuk menjelaskan perilaku alam yang tidak bisa kita elakkan. Contoh seperti ayam misalnya bertelur, ya, membuat manusia hidup, mati, makan, tidur, minum, dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan verba aktif alam. Menggunakan kata penghubung yang menyatakan tambahan, misal lebih dari satu, kita menggunakan konjungsi dan, serta juga perbedaan menggunakan konjungsi berbeda dengan, persamaan menggunakan konjungsi sebagaimana, seperti halnya, dan pertentangan menggunakan konjungsi tetapi, sedangkan, namun, ini kontra, ya, di sini, ya. Terus juga bisa menggunakan konjungsi pilihan, yaitu atau.
dan menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama. Diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan dalam beberapa paragraf. Jadi ada paragraf dengan kalimat utama, nanti dijelaskan lebih mendetail pada paragraf berikutnya. Terus juga yang terakhir menggunakan kata keilmuan atau teknis atau kata ilmiah, kata lainnya ya. Seperti contoh dalam kata ilmiah kedokteran, kata keilmuan kedokteran, kita bisa menggunakan osteoporosis, peroposan tulang, leukemia, kanker darah, fobia, Alzheimer, pembuluh vena, sindrom. Ada juga kata ilmuwan mutualisme, herbivora, degeneratif, parasitisme, hubungan yang satu rugi, yang satunya diuntungkan, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa menggunakan kata ilmuwan seperti ini untuk teks laporan hasil observasi. Baik, setelah ciri-ciri, kita berlanjut kepada oh ya, sebelum kita membahas kaidah, di sini ada tambahan informasi dari Ibu. Karena memang tidak Ibu masukkan dalam PowerPoint ya, ini hanya tambahan dari Ibu. Ada juga 3 sifat yang harus ada dalam teks LHO. Yang pertama yaitu informatif. Ingat, teks LHO di sini harus bersifat informatif. Karena kembali lagi tujuannya yaitu untuk memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang diamati kepada pembaca, ya. Jadi harus bersifat informatif, memberikan informasi, ya. Terus yang kedua, komunikatif. Dari kata komunikasi di sini menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat si pembaca, kita sebagai pembaca, sedang berkomunikasi dengan teks tersebut dengan tujuan agar si pembaca benar-benar paham dan mudah mengerti isi teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga harus bersifat objektif. Maksud objektif di sini adalah harus faktual, berita itu atau informasi tersebut harus faktual dan berpatokan pada informasi yang sah tentang apa yang benar-benar terjadi, ya. Jadi benar-benar bersifat nyata di situ, tidak dibuat-buat, tidak dikurangi atau ditambah-tambahkan, ya. Faktual, benar, ya. Dan untuk kaidahnya di sini, kaidah teks laporan hasil observasi bersifat global dan universal, merupakan hasil penelitian terkini, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar harusnya, objek yang dibicarakan atau yang menjadi pembahasan adalah objek tunggal, harus satu, ya. Jadi kalau kita bahas tentang minuman kemasan, ya semuanya keseluruhan membahas minuman kemasan. Kita membahas wayang, ya semuanya harus membahas tentang wayang. Dan tidak ada penutup dari pengarang. Dan yang terakhir, makna kata, istilah, ungkapan dalam teks laporan hasil observasi. Kalian harus bisa bedakan. Kalau makna kata, ini disebut juga sebagai makna leksikal, merupakan arti dari sebuah kata yang bersifat lepas. Artinya tidak terikat oleh konteks yang lainnya. Contoh, kata senang memiliki makna senang, bahagia, gembira. Kalau kata aman memiliki arti tentram, damai, sentosa, ya. Sedangkan makna istilah di sini merupakan sebuah kata atau gabungan dari kata yang mengandung makna. Gabungan dari kata yang akhirnya mengandung makna di situ. Keadaan, sifat, dan juga konsep proses dari sebuah bidang tertentu. Sedangkan makna ungkapan merupakan gabungan dari kata dengan makna yang sudah menyatu, ya. Makanya kadang makna dari ungkapan juga disebut sebagai makna kiasan atau tidak sebenarnya, ya. Baik, demikian video pembelajaran pada hari ini yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat untuk kalian lebih paham dan mengerti mengenai teks laporan hasil observasi. Jadi nanti di video berikutnya Ibu akan memberikan kalian sebuah contoh teks laporan hasil observasi, bagaimana juga mengidentifikasi, dan juga bagaimana caranya menyusun sebuah teks laporan hasil observasi sebagai proyek akhir kalian. Dinantikan untuk video berikutnya ya. Terima kasih untuk perhatiannya pada kesempatan ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya, selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.